Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dion Malvino Tunceragi dengan NIM A35124123. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengantar dasar geografi, yaitu tentang pengertian geografi, sejarah perkembangan geografi, objek studi dan aspek geografi, konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Baik, yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari kata Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya menulis atau menggambarkan. Secara harfiah, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Namun, definisi ini berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut Eratosthenes, geografi adalah penulisan alam. Menurut Claudius Ptolemeus, pengertian geografi sebagai ilmu yang menyajikan permukaan bumi serta fenomena di dalamnya dalam bentuk peta. Dalam konsep modern, Ikatan Geografi Indonesia atau disingkat dengan IGI mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan pendekatan keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Geografi tidak hanya mencakup deskripsi, tetapi juga analisis interaksi antara manusia dengan lingkungan. Misalnya, bagaimana aktivitas pertanian dipengaruhi oleh jenis tanah dan iklim. Lanjut, yang kedua, sejarah perkembangan geografi. Sejarah geografi dimulai sebagai deskripsi tempat hasil penjelajahan atau logografi. Pada masa awal, geografi berfungsi untuk merekam lokasi geografis suatu wilayah. Pada abad ke-17, Bernhardus Varenius membagi geografi menjadi geografi umum dan geografi khusus. Geografi umum yaitu tentang kajian fenomena umum dan khusus tentang kajian regional. Pada abad ke-19, Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi yang mempengaruhi kajian geografi dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungannya. Lanjut, yang ketiga, objek studi dan aspek geografi. Geografi memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Baik, saya akan menjelaskan tentang objek material terlebih dahulu, yaitu tentang litosfer, lapisan batuan seperti gunung dan daratan rendah. Lalu yang kedua, hidrosfer, lapisan air seperti sungai, laut, dan danau. Atmosfer, lapisan udara yang membentuk cuaca dan iklim. Biosfer, kehidupan tumbuhan dan hewan. Antroposfer, kehidupan manusia di permukaan bumi. Lalu objek formal, pendekatan analisis terhadap fenomena di permukaan bumi, seperti pendekatan keruangan, spasial, dan ekologi. Selanjutnya, aspek geografi. Aspek geografi terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik, fenomena alam yang dipelajari dari topologi, biotik, dan abiotik. Contoh, iklim tropis mempengaruhi pertumbuhan hutan hujan. Lanjut ke aspek sosial, fenomena manusia yang dipelajari dari ekonomi, budaya, politik. Contoh, penduduk daratan tinggi cenderung bermata pencarian sebagai petani. Lanjut, keempat, konsep geografi. Terdapat 10 konsep dasar yang menjadi landasan geografi. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, jarak. Ketiga, pola. Keempat, morfologi. Kelima, aglomerasi. Keenam, interaksi dan interdependensi. Yang ketujuh, keterjangkauan. Kedelapan, diferensiasi area. Kesembilan, nilai guna. Kesepuluh, keterkaitan keruangan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang lokasi. Lokasi absolut berdasarkan koordinat geografi. Contoh, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Lalu, relatif berdasarkan letak terhadap wilayah lain.
Contoh, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Lalu yang kedua, jarak. Absolut dihitung dalam satuan panjang seperti kilometer. Relatif, bergantung pada waktu dan sarana transportasi. Contoh, Jakarta ke Bandung sekitar 6,5 jam dengan mobil. Yang ketiga, pola. Susunan fenomena di permukaan bumi. Contoh, pemukiman memanjang di pesisir. Lanjut keempat, morfologi. Bentuk muka bumi akibat aktivitas alam. Contoh, relief pegunungan. Lalu yang kelima, aglomerasi. Pengelompokan aktivitas atau objek. Contoh, pemukiman di wilayah subur. Lanjut keenam, interaksi dan interdependensi. Hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Contoh, kota membutuhkan hasil pertanian dari desa. Yang ketujuh, keterjangkauan. Kemudahan mencapai suatu wilayah. Contoh, daerah terpencil sulit dijangkau karena infrastruktur yang buruk. Yang kedelapan, diferensiasi area, yaitu keunikan wilayah. Contoh, masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Lalu yang kesembilan, nilai guna, kelebihan suatu wilayah. Contoh, kawasan pegunungan cocok untuk wisata. Lalu yang kedelapan, keterkaitan keruangan, hubungan antar wilayah. Contoh, banjir di hilir akibat deorientasi dari hulu. Lanjut yang kelima, prinsip geografi. Prinsip geografi memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, prinsip korologi. Baik, yang pertama, prinsip persebaran. Fenomena di bumi tersebar tidak merata. Contoh, distribusi tambang emas. Lalu yang kedua, prinsip interrelasi. Hubungan sebab akibat antar fenomena. Contoh, curah hujan tinggi menyebabkan banjir. Lalu, prinsip deskripsi. Penjelasan rinci dalam bentuk peta atau data. Contoh, peta penggunaan lahan. Lalu yang terakhir, prinsip korologi. Kombinasi prinsip lain untuk analisis menyeluruh. Contoh, ketimpangan pembangunan antar Jawa dan luar Jawa. Lanjut yang terakhir, pendekatan geografi. Pendekatan geografi memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan keruangan. Fokus pada distribusi fenomena, contoh pola pemukiman. Lalu yang kedua, pendekatan kelingkungan. Kajian hubungan manusia dan lingkungannya, contoh dampak penebangan hutan terhadap banjir. Lalu yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Kombinasi keruangan dan kelingkungan. Contoh, pembangunan di hulu menyebabkan banjir di hilir. Ya, jadi saya sekarang akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang ada di dalam modul pengantar dasar geografi. Yang pertama, mengapa perbedaan garis lintang tepat untuk dikaji dalam geografi fisik? Jawabannya, perbedaan garis lintang sangat relevan untuk dikaji dalam geografi fisik karena garis lintang mempengaruhi berbagai fenomena alam yang menjadi fokus utama kajian geografi fisik, seperti iklim, vegetasi, dan pola cuaca. Garis lintang menunjukkan garis suatu lokasi pada garis khatulistiwa yang berhubungan langsung dengan intensitas penyinaran matahari yang diterima oleh suatu wilayah. Dua penjelasan yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, hubungan garis lintang dengan iklim. Yang pertama, wilayah yang berada di lintang rendah atau dekat dengan khatulistiwa menerima lebih banyak sinar matahari sepanjang tahun,
sehingga memiliki iklim tropis yang panas dan lembab. Yang kedua, sebaliknya, wilayah di lintang tinggi atau dekat dengan kutub menerima sinar matahari yang lebih sedikit sehingga memiliki iklim dingin seperti tundra dan kutub. Yang kedua, pengaruh pada pola vegetasi dan ekosistem. Yang pertama, perbedaan garis lintang mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di suatu wilayah. Yang kedua, contohnya hutan hujan tropis berkembang di daerah lintang rendah, sedangkan tundra hanya ditemukan di lintang tinggi. Lanjut, pertanyaan kedua, jelaskan pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jawabannya, tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat karena menentukan jenis aktivitas yang dapat dilakukan di suatu wilayah. Contoh, daerah dengan tanah subur mendukung kegiatan pertanian seperti bercocok tanam padi, sayuran, dan hortikultura. Contohnya, wilayah pegunungan sering dihuni oleh petani. Daerah dengan tanah yang kurang subur biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi non-pertanian seperti nelayan di daerah pesisir atau industri di wilayah perkotaan. Lalu pertanyaan yang ketiga, identifikasi perbedaan antara aspek sosial dan aspek budaya. Jawabannya, aspek sosial dan aspek budaya adalah dua hal yang saling berkaitan tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda dalam ilmu geografi. Jadi penjelasannya, aspek sosial lebih berfokus pada interaksi manusia dalam komunitas, sedangkan aspek budaya menekankan nilai norma dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat. Dalam geografi, kedua aspek ini digunakan untuk menganalisis bagaimana manusia beradaptasi dan memanfaatkan lingkungannya. Ya, lanjut ke pilihan ganda 1. Soal nomor 1. Ilmu penunjang geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena sedimentasi adalah, jawabannya adalah C, yaitu 2, 3, dan 4. Geofisika, pedologi, dan geologi. Penjelasannya, sedimentasi melibatkan pemahaman tentang proses tanah dan batuan, yaitu ilmu geologi dan pedologi, serta atribut fisik, yaitu ilmu geofisika. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Mengapa relief pegunungan memengaruhi geografi sosial dengan melibatkan kepadatan penduduk yang rendah? Jawabannya B, kepadatan penduduk rendah. Penjelasan, medan yang terjal di daerah pegunungan menyulitkan pembangunan dan transportasi sehingga menyebabkan penyebaran penduduk yang jarang. Lanjut, pertanyaan ketiga. Dalam geografi regional, mengapa menggunakan lahan di dataran rendah beragam, seperti pertanian, industri, dan kantor? Jawaban yang benar adalah D. Bentuk dataran rendah memengaruhi kegiatan ekonomi. Penjelasannya, dataran rendah umumnya memiliki medan yang datar sehingga cocok untuk pertanian, pembangunan industri, dan pengembangan perkotaan. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Aspek non-fisik dari pariwisata Bali yang dapat dianalisis adalah, jawaban yang benar adalah C, pengelolaan wisata yang terintegrasi dengan budaya lokal. Penjelasannya, aspek non-fisik seperti interaksi budaya dan warisan budaya memberikan daya tarik utama bagi Bali sebagai destinasi wisata. Dan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5. Fenomena yang
mengidentifikasi aspek sosial geografi adalah, jawaban yang benar adalah A, itu 1, 2, dan 3. Aurora, mencairnya es di kutub, dan tsunami. Penjelasannya, fenomena ini berhubungan dengan sistem dan proses alam seperti atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video saya. Saya Dion Malvino Tunjaragi dengan NIM A35124123. Pamit undur diri. Terima kasih.